Cici. Oh, oke. Mahal banget sih Cici. Cicinya agak cukup mahal. Mereka cukup respect berarti. Dan mungkin akankah ada Poveo sebagai target utama dari tim Liquid? Aku malah berpikir tim Liquid bisa beralih ke arah Baxia atau bahkan mungkin Fredrin ya dengan banning terhadap Cici. Apalagi Kalea yang ditutup, berarti menandakan mereka ingin menghindari gameplay dari Baloy dengan pick off metode yang kita tahu sendiri. Baloy ini benar-benar berbeda dengan pemain Kalea lain. Pemain Kalea lain, dia nggak mau Tsunami Slam ke pengguna Purify. Tapi Baloy itu malah mau cari nih mana pengguna Purify-nya. Sini. Kita tangkap 2 kali. Alright, tapi ya itu seperti apa yang Prof KB bilang juga. Dengan Baxia yang sudah dipersiapkan, dengan Chusin yang udah ditutup juga nih. Iya. Langsung Farsa terbuka. Wah, tapi subsidinya ditutupnya sama Geek Farm ya. Padahal Iya. subsidi bisa diambil sama Geek Farm terlebih dahulu ketika berhadapan sama tank jungle. Ya, Atau sebaliknya. Mungkin kalau misalkan tim Liquid ID yang bisa first pick karena Chusin. Karena menurut aku sekarang Chusin mahal banget juga. pertama mahal dan kedua kondisinya adalah kita juga masih melihat di mana Baxia ini masih flex. Kondisinya masih belum terlihat, Profesor. Ya. Kondisinya masih belum terlihat. Cuma dari posisi Cici yang di ban, possibility jungle itu besar. Sangat besar sekali Sangat ya, besar. terutama untuk Aran yang aku suka banget. Aku bahkan kalau boleh ngambil referensi, aku lebih suka ketika dia menggunakan hero-hero EXP damage. Ya, Setuju. aku juga. Itu Benedetta, dia lebih hidup lah gameplaynya. Aku juga suka. Kenapa aku bisa bilang aku suka Aran dengan EXP damage? Wow. Wow, Profesor, Wow. sorry to say, Wow. kita baru bilang persentasenya cukup besar di sini dengan adanya Cici yang ditutup. Tapi ternyata Cici yang ditutup ini untuk ngebuat Baxianya bebas. Iya, Tapi iya. preparation yang diberikan oleh Coach Dora, ini mereka udah sadar dengan taruh Moskow sebagai marksman-nya. Walaupun dia butuh waktu. Kalau season lalu, siapapun yang ketemu tim Liquid ID, auto ban Fanny. Nah, pembuktian lagi nih buat Joe. Apalagi kan sekarang Fanny udah di-adjust, Prof. Walaupun agak sedikit turun nih dari deretan prioritas ban atau pick-nya. Ya. Ini day one main di MPL ya. Day one, match one, game one. Langsung. Fanny. Langsung Fanny. Ini yang gua suka dari Liquid. Mereka itu benar-benar lucky, fearless. Iya. Mereka benar-benar menantang ya dengan apa yang sekarang udah terlihat kayak Moskow, Farsia juga. Ditambah dengan Glue. Kalaupun nanti Baxia ternyata menjadi EXP laner, Glue ini akan sangat-sangat leluasa sekali di laning. Jadi mungkin aku akan sangat merekomendasikan untuk Baxianya tetap di area roamer. Ya, aku juga kayaknya memang udah nggak bisa diubah lagi. Tapi Profesor KB dan juga Aul. Yes. Ini kondisi dari Geek Farm mereka punya 2 scaling. Dan 1 pick terhadap EXP mereka yang kita bisa bilang early nggak terlalu kuat banget. Tapi kalau dapetin snowball, dia nggak harus sampai late game. Aha. Ini butuh jungle yang punya early damage. Dia nggak bisa nih, jungle-nya juga harus bermain di scaling Profesor. Gak Ini bisa yang terlalu kayak lama. Hayabusa gitu. Atau satu hero powernya Make It, Suyo. Suyo or Joy? Iyo. Aku Suyo tuh or kalau Joy? kalau Make It, Suyo. Suyo, Profesor. Make Dalam It ya. dalam kondisi seperti ini aku malah lebih suka kayak modelan alpha gitu sih. Alpha, tetap secure fighter ya, ya. secure buat turtle objektif aja. Pokoknya hero yang benar-benar bisa menangin retry di early game karena kebetulan lawannya Fanny. Oke, Jadi biar nanti Moskovnya tetap bisa snowball pelan-pelan. oke. Apa jangan-jangan nanti tiba-tiba akan ada perubahan kondisinya di mana ada 1 hero untuk roamer yang belum di ban. Tapi sebenarnya ini bukan hero roamer, ini hero EXP. Tapi chance bisa ditaruh di roamer. Arlot. Arlot belum ditutup sih. Dan aku merasa Arlot sama Akai paling memungkinkan untuk diambil sama Geek di posisi seperti ini. Karena Itu yang aku maksud. ya, dynamic banget untuk kombonya. Ditambah lagi buat sekarang dengan kehadiran dari Glue. Jadi mana Glue-nya ini kan juga bakal nge-follow chain CC-nya. Oke, Chow. kayaknya Wow. lebih ke arah Chow untuk di roam. Berarti mereka pick over. Untung aja mereka pick Parsha. Ya. Kalau mereka nggak pick Parsha, aku mau pertanyakan. Sumber deal damage-nya dari mana? Ya, untungnya follow up-nya ada ya. Untung untuk saat ini. Berarti kalau misalnya seperti ini, karena Joy pertama udah ditutup, aku lebih suka Suyo seperti kata lo. Oke. Dia punya damage clearly. Oke. Kalau kita ngomong cuma kita sempitkan karena 2 itu. Fanny untuk Kabuki atau Joe, aku Joe. Soalnya juga kalau bicara fighter masih sangat available ya, karena untuk lane jauhnya juga masih ada Moskov. Nggak perlu yang harus mengandalkan assassin juga, tapi Povius terlebih dahulu. Ya, Berani banget ya Aran ya. karena kita udah lihat juga Cici dari awal. Ya.
Udah pasti sudah ditutup biar tidak ada yang mengganggu. Ya tapi Anak lawan pengen matchupnya bebas. Glue ini masalahnya mungkin yang akan dihadapi sama Aran. Oh, Cloud. Wow. Blazing duet from Kabuki. Kembali lagi dapatkan. Hayabusa. Dua hero farming ya, berarti ini menandakan kalau misalkan Geek Farm akan mengambil resiko tersebut dan bermain dengan late game. Berarti rotasinya bukan di tengah. Rotasinya dia akan sama EXP, Profesor. Pasti, ini karena Glue ya, Glue menang matchup juga lumayan lawan Povius di early game. Tinggal gimana cara nanti Poviusnya yang menghalau Hayabusanya biar masuk dalam setup. Oke, by draft Au. Aku ke Liquid. Liquid. Profesor Aku kami. Geek Farm. Geek Farm. Oh. Oke. Kita bakal melihat apakah akan ada debut manis dari Kabuki featuring Youngblood atau bahkan The Monster Maker Paloeski bersama dengan Kingslayer-nya akan menumbangkan Team Liquid. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? MPL Arena sudah bergetar. Ini saja kita menuju to the land of town. Let's go! Pembuktian kembali para Youngblood dan juga veteran yang kembali lagi. Cloud versus Moskov. Wah, Wah, enak banget ya. Nafas ngekes sambil nafas tuh enak banget. Ya kita ngomongin tadi ya, Godland matchup yang tadi Iya. di-mention sama Owl, Cloud lawan Moskov. Mungkin agak sedikit lebih menguntungkan bagi Moskovnya karena dari sisi manapun Spear of Mystery ngedorong Cloudnya. Sehingga Cloudnya terkena freeze terhadap minion, nggak dapetin last hit, itu bakal menguntungkan Kenziski. Tapi yang aku suka sih kondisi dari Gops dia dengan power glue-nya Ule. Karena memang kayak bener-bener megangin banget arannya ya. Karena kayaknya sekarang EXP sangat-sangat impactful, apalagi di setup turtle pertama. Dan bahkan kalau aku bilang impactful, kalau nggak karena EXP yang menang dan dia bisa menangkan rotasi mid lane-nya, jujur, bot lane tuh tersiksa banget. Ya udah pasti Sebagai ya. saya pemain god laner feeder, itu tersiksa banget. Ya EXP sangat connecting juga dengan adanya setup di area turtle-nya. Kalau ngomongin emblem, basic common ya untuk glue-nya. Gops ditambah lagi dengan ada Tenacity, dia bakal sangat super-duper strong nanti di late game-nya juga. Oh, Purple-nya bakal coba di-engage para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka kehilangan Purple-nya kah? Tapi di depan sana para pasukan dari tim Liquid berhasil mencuri satu Purple buff yang sangat mahal dari Mekis ini yang mungkin kita pertanyakan. Kenapa memaksakan keadaan menuju ke arah scaling hero juga? Waduh, ini bahaya banget sih. Make It kehilangan purple buff pertamanya, Prof. Ini bakal patah banget pattern farmingnya. Udah pasti ya, dan akan sangat mudah sekali untuk Joe sebagai Fanny mendapatkan turtle pertama, ditambah lagi dengan level 5 yang lebih mudah juga. Even Make It dia belum dapatkan shadow kill. Oh my god, terlalu jauh untuk head to head turtle yang pertama. Jauh banget. Walaupun kita ngomong kondisi Fanny bakal punya purple yang diambil terlebih dahulu sebelum cara turtle. Tapi lihat, ini benar-benar perbandingan yang sangat jauh. Ngomongin Karabaksha di early game. Untuk saat ini, belum ada yang bisa numbangin dia. Ini Widdy bakal bebas banget tuh zoning out tuh. Dan PR ya, apalagi di belakangnya Widdy ini ada Yehezkiel yang bisa memberikan continuous damage secara konstan, Prof. Ya. Gak harus punya item. Tapi di depan sana Gops sudah berada di level 4. Mencoba untuk melakukan zoning out, apakah akan dilakukan. Tapi Fanny berhasil mendapatkan turtle yang pertama itu agak cukup jarang. Tapi dengan ada Widdy terperangkap satu poin kill dapat Silicon. First blood di tangan Geek Farm. Membalikan kembali kanan sudah dipegang oleh tim Liquid. Permasukan dari tim Geek Farm. Akhirnya Gops kembali menangkap Aran. Sayangnya Flicker membuat Gops tertahan di depan sana. Masih coba ditahan. Poking damage yang terjadi. Udah ke belakang Joe terbeat. Tapi nampaknya permasukan dari tim Geek Farm. Mereka bakal membuat Gops menjadi tumbal. Apakah ada pertukaran? Karena Retribution dari Joe masih ada. Retribution from Joe. A takeover. Turtle berhasil mendapatkan turtle pertama dan bahkan kehilangan Make It. 3 point kill dari Liquid. Wow, keuntungan besar untuk tim Liquid ID. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle juga kontes yang akhirnya dimenangkan secara level juga oleh Joe dengan on point, Profesor KB. Iya, kita bisa melihat juga ya bagaimana targeting yang dari tadi terjadi dan terutama ketika Gopsnya tumbang terlebih dahulu. Wait. Wait. English caster. Don't Liquid for this time. Oke. Lihat tuh Elfdragon menunjukkan Winnie. Berhasil melakukan satu point kill. Satu point kill yang sangat mahal dari Kabuki. Masih punya Purify. Tapi kalau misalnya kita coba tarik ulur ya. Ini Liquid selalu punya potensial terhadap god laner mereka, tapi nggak pure marksman. Nggak pure marksman. Sadar nggak? Ada Ruby waktu itu,
Kabuki juga dengan Yuzongnya pernah bersinar. Karena playstyle juga nggak sih? Kayak Iya. pasti mereka tuh ada strat bawa Yushin, makanya sangat besar kemungkinan mereka akan bermain dengan metode seperti itu. Dan wow ya, skill item pertama langsung Sky Piercers loh. Langsung. Langsung. Mungkin karena tadi ya snowballing di early game-nya ketika Widhi mendapatkan purple buff itu menandakan kalau mereka harus benar-benar bisa menangkan early game-nya. Dan juga life band effect dari Turquoise Poison ini juga menolong sedikit ya. Jadi nggak perlu glowing one mungkin Nggak untuk perlu. item pertama. Betul banget. Iya. Tapi ya mungkin minim damage aja. Tapi untuk ngomongin eksekusi, Yeskiel bakal punya hal tersebut dengan efek dari Sky Pierce. Ya ini salah satu mid laner caster kita juga suka kalau misalnya KB pakai Baxia itu alasannya. Lim ya, jadi dia nggak harus bikin glowing one ya. Ya, saya emang terpaksa aja sebenarnya. Oke. Mengalah ya. Mengalah. Oke, ngomongin ke arah 800 gold yang terkejar ternyata kali ini. Ul. Ya, jadi udah terlihat bagaimana dari tim Liquid ID ya mereka coba untuk memaintain keunggulan yang sudah mereka miliki dan Joe-nya juga cukup free nih Prof untuk farming. Tapi nampaknya tidak akan tinggal diam. Flicker yang digunakan Gobs menandakan tidak ada zoning out dengan surprise take di arah bottom turtle. Ini udah pasti bakal jadi keuntungan buat Aran ya. Dia yang bakal bisa untuk mengendalikan setup turtle-nya seperti apa. Semenjak Gobs-nya gak ada flicker juga sekarang. Dan kali ini mereka mencoba untuk melakukan takeover terhadap turtle kembali. Fanny dengan dua turtle yang pertama itu menjadi sebuah masalah dan besar. What the monster from King Fam! Dibalaskan dengan steel turtle yang sangat manis. Tapi pertaruhannya menuju ke arah purple buff. Maka coba dilepaskan tidak dengan terus kembali. Joe kali ini nampaknya setidaknya at least purple-nya di takeover. Iya dan bahkan ini menjadi keuntungan Geekfam karena mereka meninggalkan Kenziski di arah top lane sehingga ada satu outer turret yang berhasil untuk didapetin. Ini nge-boost banget bot lane dari Geekfam. Dan udah pasti ada perbedaan sedikit ya dari Kabuki dan juga dari Kenziski. Karena Kenziski sekarang udah bergerak ke area mid lane. Oke, Gobs, no flicker for this time. Aboy mencoba untuk melakukan cover di arah bottom lane. Menyelamatkan satu buah turret. Mereka tidak mau power split push dari Kabuki ini akan nyala. Karena kondisi satu-satunya dari Geekfam yang diuntungkan adalah dia dari gold lanernya. Berhasil dapetin turret di atas. Iya ini nge-boost banget ya dan akhirnya sedikit mengejar ketertinggalan yang sedang dialami. Tapi satu pencurian tadi begitu baik sih. Apalagi dalam keadaan make it-nya under level. Oke, Widhi masih coba ditahan di depan sana. Tapi untuk ngomongin pasukan dari Geekfam, jujur mereka nge-buying time waktu. Kalian sadar gak? Dia nge-relay waktunya, dia nge-stretch game ini jadi lebih lama. Tapi Kabuki kali ini masih Purify. Dengan tidak terlalu terburu-buru tertancap, Kenziski tidak boleh masuk. Sekali masuk dia tidak akan bisa keluar. Cover yang dilakukan Liquid pasti sangat cepat. Ya untungnya jiwa muda Kenziski nggak keluar dari situ ya. Oke, one by one situation, tapi ternyata jadi banyak dari sana. Jadi berubah 3 melawan 3. 3x3, 3 point kali ini tidak ada yang didapatkan sama sekali. Zoning out yang dilakukan Poloski berhasil mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. 2 turret, ini mahal. Waduh ini Jo? bottom lane rame ditabrak. Ditabrak, Poloski mencoba di-cover. Widhi sekarang mau, tuh yang terakhir dikeluarkan. Tapi dapat sana, lihat yang bisa diberikan. Dari Final Rester, close lagi, boy. Dan arah bakal dari target kedua. Double kill di tangan Kenziski membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka kembali bounce back. Wow, apa yang sudah dibangun oleh tim Liquid di awal turtle pertama dan setelah adanya pencurian dan bergulir lagi. Kabuki no. Walaupun dia punya Purify, walaupun dia punya Purify, ingat. Purify tidak bisa menyelamatkan dia kalau tombak lintas Sumatera dari Kenziski itu menancap. Ya, dan sejujurnya juga ini membawakan paketan yang biasanya nge-counter ke arah Fanny. Dan kita belum ngelihat Fanny-nya juga sebenarnya kena counter secara langsung ya, Bro. Ya apalagi Kenziski yang dari tadi nggak jadi korban loh dari Joe. Karena pick Fanny kan tujuannya benar-benar pengen ngebully untuk gold lane-nya. Tapi gold lane-nya dari tadi kita bisa lihat dapetin turret di bagian top lane, dapet turret di bagian bottom lane. Ini benar-benar big win harusnya untuk Geekfam. Mereka udah unggul dari segi gold dan ingat mereka hero late game. Iya, itu yang aku permasalahkan dari tadi. Ya, dan walaupun memang kalau ngelihat dari awal make it-nya terseok-seok sekali ya. Tapi ada celah yang lain juga sehingga damage dealer yang lain, Weskiel. Ya, skill Purify Gaming save the day for this time. Dan bahkan Paloski dari target utama Federer's Break. Tidak bisa menyelamatkan sosok dari seorang Paloski. Melihat Aboy dan Joe! Dengan adanya satu Cutthroat berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal yaitu Aboy. Ingat, kenapa aku bisa bilang poin kill yang sangat mahal? Karena Aboy adalah permasalahan yang dimiliki tim Liquid. Dari tadi ya. Dari tadi. Make it-nya struggle, Aboy sama Kenziski-nya juga bisa farming nih untuk dapetin beberapa item. Dan bahkan Trinity-nya udah hampir selesai nih Prof untuk Kenziski. Ya untuk Kenziski mungkin akan kita skip dulu ya karena dia benar-benar farming dari tadi. Tapi untuk Joe, dia juga sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi harusnya untuk targeting ke arah Aboy akan sangat mudah sekali. Tinggal gimana caranya Widhi bisa open vision biar Aboy-nya kena pressure sedikit.
Dan Joe nanti bakal execute di sana. Oke, game ini direlay oleh Baloyski semaksimal mungkin. Di stretch gimana caranya Aboy dan juga Kenzie dan juga Mekis itu punya powernya. Karena early game yang dipegang Liquid itu benar-benar ngebuat Gigfam sebenarnya nggak terlalu punya power. Cuma beberapa permainan agresif dari Gigfam memaksa menunjukkan Kabuki. No Win of Nature dipotong oleh Mekis. The Monster Maker dari Baloyski. Kali ini di depan sana Wedi gak bisa bertahan dengan cukup banyak karena Kenzie dengan Trinity Swift yang dimiliki membuat mereka mencoba untuk melakukan kontes. Kamu mengadu menunjukkan Purple. Retribution di start point. Tidak ada Retribution di saat lot muncul. 4 versus 5. Wow, ini akan menjadi informasi yang cukup penting dan apakah Gigfam nantinya akan memanfaatkan waktu di saat Joe-nya nggak punya restri? Kayaknya bakal dengan formasi 3-2 sih. Aboy! Aboy termakan oleh Joe untuk kedua kalinya. Wah. Dan satu advice untuk Aboy. Kalau dari saya pribadi, gak boleh muncul di map. Ini targeting yang bagus banget ya. Dari Joe-nya 1v1. One by one situation, tapi tercolok kill dari bottom lane and shutdown. Joe harus tumbang di hadapan Mekis. Monster dari Gigfam ternyata masih berkuasa di atas rookie dari Team Liquid. Atau itu adalah overheating ya dari Joe ya. Setelah mendapatkan Aboy dia hype. Tapi ternyata ketika 1v1 dia nggak punya counter. Dia nggak ready untuk 1v1 dalam keadaan seperti ini. Tim Liquid ID dirugikan. Untuk kali ini Profesor, gue nggak bisa bilang dia salah karena ini the both way of Dragon menuju ke arah seorang WD. Pedal strike ke arah belakang membuat CSG lawan zoning out. Terperangkap dengan damage yang maksimal. Membuat WD nggak bisa bertahan tapi lihat Aran. Dan blazing drone from Kabuki. Berhasil memporak-porandakan Gigfam. Membuat para pasukan dari tim Gigfam. Mereka mendapatkan poin kill yang sangat banyak. 2 poin kill berbanding 1. A blazing duet from veteran Kabuki. Unggul jumlah ngebuat dari tim Liquid ID kali ini menguasai area dari Lord. Akankah ada satu pencurian lagi yang bisa diupayakan oleh Mekis? Yakinkah mulai masuk dengan adanya Spear of Distraction ke arah belakang. Lanjut, the power of retribution. Dan Gigfam, the king player, men-take over Lord. Memusnahkan tim Liquid yang sudah memegang Lord di depan mata. Wow. Ini tensinya tinggi banget dan semua terjadi begitu cepat. 3v4 situation clutch yang menarik dari Gigfam. Dengan adanya SOD ditambah dengan Gobs yang memang targetingnya langsung karena dari YSKL. Dan sekarang The King's Player dipaksa di arah belakang. Fokus menuju ke arah surat PRS yang dikeluarkan. Clear minion sangat cepat. Mereka mau masuk di 3 lane. Di atas dikontrol oleh Mekis. Ke bottom lane dikontrol oleh Kenziski. Di tengah Gobs yang mengontrolnya. Wah ini temponya sih bener-bener tinggi banget ya. Seketika keadaan berbalik lagi buat Gigfam. 4.000 gold. 4.000 dan bagaimana juga turret-turret ini sangat-sangat mudah untuk dihancurkan. Semenjak dengan hadirnya juga Kenziski yang belum tersentuh sama sekali. Dia belum menjadi targeting dari tim Liquid, Prof. ya dari awal ya, dia nyari space-nya luar biasa dan yang tadi Ranger Mas bilang kalau misalkan Baloy berhasil untuk ngebeli waktunya, iya stretching game-nya ini. Nge-stretch game. Jadi buat mungkin beberapa orang, nge-stretch game itu mungkin nggak penting. Tapi kalau dia punya 2 scaling power, nge-stretch game itu sangat penting. Dan lihat Kabuki di depan sana, terkena Shadow Kill, menuju ke belakang, masih ke Shadow. Oh, Spear of Distraction body block yang sangat baik dari Aran. What a body block. Hampir ya. Itu body block yang sangat baik. Walaupun sebenarnya Kabuki juga nggak bakal tumbang. Karena dia sangat dekat dengan base-nya. Dan kalau masuk itu pasti udah bakal membalikan keadaan. Cuma di sini yang dari tadi aku mau bahas. Stretch game, nge-relay. Ngebawa game ini sampai menit yang sangat baik untuk hero scaling. Itu cuma bisa dilakukan oleh Romer. Dan Romer nggak bisa sendiri. Ya. Dia butuh mid lane dan ternyata koneksi dari roster yang tidak tergantikan. Ini nggak sebohong. Ya, tabrakan lagi. Tabrakan kembali. Spear of History. Terus ke belakang WD. Sonic out dari seorang Gog. Terus mendapatkan 1. Tapi lihat Mekis berhasil memotong jalan dari seorang Joe. Tidak bisa terlalu lama di depan memang. Tapi nampaknya Spear of Distraction dihindari. Tombak lintas Sumatera yang tidak kena. Tapi nampaknya Joe masih mau lebih. Aboy menjadi target utama tapi Kenziski sebagai ujung tombak dari Gigfam menunjukkan batang hidungnya, taringnya yang tajam membuat Joe akhirnya berpikir 2 kali sebelum cutthroat menuju ke arah Aboy. Ya ini beli waktunya bukan cuma sekedar untuk ngebuat dari mid dan gold lanernya bisa farming. Tapi Mekisnya juga loh yang tadi patah banget di awal. Bahkan dia sekarang udah catch up banget dengan keadaan. Ya window-nya ngebuka banget ya buat Gigfam. Jendela yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan kemenangan jadi semakin lebih banyak. Winter Crown. Kabuki menjawab Shadow Kill, Feather Air Strike. Mungkin dengan serangan balasan ya dengan menggunakan Blazing Duet ditambah dengan Winter. Tapi itulah dia satu-satunya jalan keluar
ketika emang lawannya adalah Hayabusa kebetulan. Ya, Hayabusa dan Aboy lebih tepatnya. Farsha. Karena Farsha ini kalau 2 kali tetes dan ada Blazing Duet deket dia memang sama-sama mati. Tapi itu kan ngerugiin untuk Liquid. Yang dia depending on Cloud, jujur. Depending on Cloud saat ini. Joe-nya soalnya udah lumayan susah nih ya buat nyari-nyari point kill ya. Powernya udah sedikit agak menurun juga semenjak tadi 1v1 dia dapat lane shutdown-nya. Yang akhirnya ngebuat dari tim Liquid ID harus sedikit menurunkan tempo mereka. Tapi di area dari Lord nih sekarang sudah mulai coba untuk ditarik ulur dan memancing pemain-pemain dari tim Liquid untuk masuk. Ada satu problem yang mungkin belum dituntaskan tim Liquid. Kontrol manajemen laningnya belum bisa mereka pegang. Padahal mereka menggunakan Fanny. Itu di depan sana. Dari Gob. Bakal coba untuk menuju ke arah Aran. Itu adalah target utama dan Joe. Membuat Aboy kali ini harus menutup feather attack mereka. Free hit ke arah belakang. Menuju ke arah Sphere of History. Wheel of Danger dan terkena the Wheel of Danger dan Sunlight. Blazing Duet from Kabuki di depan sana. Tidak bisa terlalu lama. Lihat Kabuki gak punya Wheel of Danger. Dan bakal Jadetski. Monster yang dibuat Paloyski dibangkitkan di hadapan tim Liquid. Dan The Wave the Dragon juga. Tidak banyak bahkan, tapi on point. Dan sekarang Widhi ditabrak. Oke, Widhi bakal coba ditabrak, bakal coba ditumbangkan. Looking for wipeout. Dan mungkin ini bencana pertama. Ini bencana pertama. Geek Farm take the cake.